Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berkarya dimanapun berada. Di segmen Orang Biasa yang Tidak Biasa kali ini, kita akan berbincang-bincang, kita akan ngobrol dengan salah seorang sahabat lama, sahabat baik, yang sekarang sedang berada di negeri Paman Sam. Beliau ini sekarang sedang mengikuti salah satu program yang diinisiasi oleh pemerintah Amerika. Program itu bernama Foreign Language Teaching Assistant atau program pengajaran bahasa Indonesia untuk masyarakat Amerika. Dan seperti apa sih perjuangan beliau hingga terpilih selected people ya, sehingga bisa dapat kesempatan yang sangat prestisius ini. Dan hari ini kita akan coba tanya-tanya beliau deh ya. Kita tanya-tanya beliau bagaimana persiapannya, bagaimana proses seleksi, interview, bagaimana setelah tiba di sana, bagaimana interaksinya dengan masyarakat Amerika dan sebagainya. Oke teman-teman, tanpa harus berpanjang kalam, aku invite aja beliau ya, sehingga kita bisa langsung ngobrol-ngobrol nih. Oke, wait. Hello. Hi. How are you doing? Doing good, Alhamdulillah. What about you? Alhamdulillah. I'm fine too, thank you. Oh, I can see Long time no that. see, right? Long time no see. Long time no see, of course. Okay. How is everything going? Everything is all right here in Indonesia. So what about in the USA? For me, everything looks normal. Looks normal. I mean, like, yeah, despite the case keeps rising day by Oh, day, really? but, you know, of course, like, America is a huge country, so, you know, yeah. Oke, oke. Dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih ya, buat teman-teman di Indonesia mungkin yang pengen ke Amerika ya, bisa dengar cerita-cerita Miss Uswa nih. Mungkin kita mulai dari ini ya, Miss Uswa. Is this? I think it is not the first time for you to visit the USA, right? It is not actually, yeah. So this is the second time for me. Right? So Okay. yeah, I went here literally 10 years ago, a decade in 2011. Wow. Yeah. So you got Yeah, an opportunity to go back to. Yeah, and I Okay. never imagined that I will be able to go back here. You know, it's just amazing for me. You know, actually, like 4 days ago, I was in DC, Pak. So I visited exactly the same place that I went to 10 years ago. I mean, like, the feeling was indescribable. I mean, you know what I mean? Like, wow. Yeah. When I was young, Yeah. I visited that place, and now I am, you know, like, obviously, and you know what I mean? It's just like, yeah, life is a mystery. Yeah. So, if you have to compare, right? Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol nih soal program yang sedang Miss Uswa ikut, if you have to compare, right? So, what is the most significant difference if you compare to what it was 10 years ago and what you are seeing today? Excuse me. Yeah. Nothing really, you know, changed significantly. But let's talk about the program. So back then, 10 years ago, so like I was still in undergraduate program, so I was still so young, and we were like 18 of us sent by IELSP to Virginia Tech. So it's like we were in one group. So we could just like hang out with that Indonesian students. But for this program, it's more to like professional development. You know, I'm here just by myself. So I have to arrange everything by myself, you know, to be more independent. So yeah. Okay, very good. So kita mulai dari ini deh, pertama kali tiba di Amerika dan sekarang sudah berapa bulan sih di Amerika? Sudah hampir 5 bulan ya. Wow, sudah hampir 5 bulan ya. Oke, ada nggak cerita-cerita yang berkesan dulu nih ya? Ada nggak? Banyak. Kita pilih aja ya salah satu.
Ya karena usaha sih lebih kayak Pak Deo sudah berpengalaman lah bagaimana hidup di negara yang minoritas Muslim sebagai minoritas ya. Karena kita kan sudah terbiasa ya Muslim sebagai mayoritas gitu ya. Di sini pas datang itu kan Agustus itu summer ya Pak. Panasnya kan lebih panas dari di Indonesia yang kita alami. Nah, ingat ada acara paddling ya atau canoeing gitu kan. Terus aku register dong. And then when I came, itu kan summer, of course semua orang pakai short pants gitu kan. Terus aku kan kemana-mana pakai rok ya sama pakai kerudung begitulah. Itu sampai panitianya pas aku datang, are you coming for paddling? Aku bilang, ya sayang. Itu mereka ngeliat aku dari atas sampai bawah, maksud mereka mungkin gini kayak, ini panas loh Mbak gitu. Iya. Ini kok Mbak kayak mau ke pengajian gitu ya. Nah, tetapi enaknya di sini orang-orangnya sangat open sekali. Gitu. Itu mereka bertanya begitu bukan karena mereka being judgmental, bukan. Bukan. They just wanted to make sure that kamu tidak salah tempat gitu. Kamu mau kemana nih gitu. Nah, enaknya di sini sebenarnya dulu Pak sebelum aku ke Amerika aku mengkonotasikan kebebasan di Amerika itu sendiri sesuatu yang full in negative way, you know what I mean? Tetapi setelah aku experience, apalagi sekarang sudah sampai 2 kali, freedom here is like literally freedom. Kamu bisa pakai apapun yang kamu mau atau kamu juga bisa nggak pakai apapun gitu. Jadi mau pakai hijab, ada yang pakai niqab juga, enggak masalah. Apalagi kalau kita ada di lingkungan pendidikan yang memang mereka sudah biasa ya hidup dengan lingkungan yang diverse gitu. Ya itu sih pengalaman yang menyenangkannya. Sudah sangat terbuka gitu ya. Iya betul sekali. Jadi jangan khawatir teman-teman Muslim kalau yang mau kuliah, misalnya mau belajar di negara Amerika, di Australia seperti Pak Deo gitu ya, jangan khawatir gitu. Kita aman. Oke. Ya, jadi toleransi di Barat itu ya. Oke, kita sebutnya di Barat aja ya, walaupun di Australia atau di Amerika di Barat. Memang menarik sih ya, karena mereka paham betul. Ya, toleransi itu yang mayoritas mengayomi ya kan, dan yang minoritas tahu menghormati. diri itu aja kan, ya. Menghormati dan tahu diri gitu aja. Oke. Oke, kita masuk ke cerita-cerita tentang program ya yang Miss sekarang ikuti. Ini programnya apa, kemudian siapa yang punya program atau yang menjadi sponsor utamanya siapa. Teman-teman di sini mungkin pengen tahu banyak nih ya. Siapa tahu mungkin mereka bisa apply suatu saat nanti gitu. Silakan. Pasti insya Allah. Iya, jadi baik. Program yang Uswa ikuti saat ini adalah Fulbright FLTA atau Foreign Language Teaching Assistant. Jadi program ini disponsori oleh Fulbright. Biayanya langsung dari IIE dari Amerika gitu. Nah, untuk di Indonesia sendiri foundation yang mengurusi semua program Fulbright itu ada Aminef. Ya, jadi Fulbright ini menawarkan banyak sekali program beasiswa dari mulai untuk undergrad, non-degree, dan degree. Yang degree itu sendiri bisa masters dan PhD. Nah, Foreign Language Teaching Assistant yang saat ini USWA sedang jalani adalah salah satu program non-degree. Ya, jadi nirgelar. Artinya tidak bisa dikategorikan ini S2 atau S3, bukan. Karena program ini sendiri memiliki karakter yang sangat unik, yaitu di sini USWA sebagai pengajar bahasa Indonesia bagi penutur BIPA. Ya, jadi Pak, saya ngajar bahasa Indonesia di sini kayak serasa jadi pahlawan bangsa gitu. Iya, harus. Jadi berasa sudah sangat berbakti banget ya. Iya, bagi Indonesia Raya gitu ya. Bagi bahasa Indonesia juga ya. Iya. Nah, selain itu, menariknya di program ini adalah, jadi selain kita mengajar di kampus, kita juga diberikan kesempatan, malah wajib sebenarnya ya, ambil beberapa courses, tetapi levelnya adalah graduate students, tetapi di non-degree program. Nah, jadi kebijakan Anda boleh ambil kredit atau audit course itu it depends on the university itself gitu. Kalau di USWA memang wajib kredit, jadi beneran jadi mahasiswa dan ngajar juga gitu.
it's quite challenging actually. Jadi Miss Usfa sambil mengajar bahasa Indonesia, kampusnya di mana? Ohio ya? Di Ohio University. Ohio Yeah. State. Ohio State University atau? No, it's different one. So because different. I thought they were same actually. Nah, pas ngalamin gini kan jadi beda ya. Ada Ohio State University, itu juga di Ohio, tapi dia located in Columbus itu di ibu kotanya. Nah, kalau yang Ohio University ini dia city-nya adalah Athens. Tapi bukan di Yunani ya, pemirsa. Iya. Oke. Jadi Miss Usfa ngajar bahasa Indonesia sambil ngambil course. Iya, betul sekali. Oke, kemudian aplikannya dari Indonesia, kalau ada teman-teman di sini mungkin yang tertarik untuk coba gitu kan, apakah harus selesai S2 dulu atau S1 boleh, ataukah mungkin masih kuliah misalnya ya, masih S1 bisa ambil cuti dulu untuk ikut program ini atau gimana? Iya, jadi untuk aplikan, untuk usia dulu itu tidak ada batasan usia ya. Kalau ada yang ngerasa, aduh aku udah 30 plus, don't worry, I'm 30 plus as well. And for your information, di batch ini, batch yang 2021 ini, like I'm the oldest one guys, so you know, like you're not alone. Ya, jadi memang untuk batasan usia tidak ada. Tapi untuk batasan pendidikan, minimal itu adalah lulus S1. Oh, minimal S1. Minimal Anda lulus S1. Kalau misalnya Anda sedang mengenyam pendidikan masters, itu boleh apply cuti karena ada teman juga yang sedang menempuh S2-nya di UGM dan beliau cuti. Nah, kalau Anda lulusan S2, of course I think you know your opportunity is bigger lah gitu. Jadi boleh. Ya, tetapi kalau teman-teman masih kuliah S1 itu belum boleh. Programnya ada lagi yang untuk undergrad. Oke, Miss Usfa mungkin bisa diceritain sedikit nih proses seleksinya gitu ya. Apakah berat banget atau gimana ya persaingannya dan sebagainya mungkin. Mulai dari ini deh proses seleksinya ya. Oke. Sebelum ke proses seleksi, ini memang harus kalau mau jadi scholarship hunter itu memang harus siap lahir dan batin, kuat fisik dan mental, karena sangat melelahkan sekali. Itu nunggu itu teman-teman itu harap-harap cemas itu membuat tidak enak makan, tidak enak tidur ya. Nah, kenapa Uswa ngomong begini? Karena proses seleksi program FLTA ini literally lebih dari setahun, Pak. Ya, pertama seleksi berkas yaitu administrasi, dan tentu saja biasanya kita tentang motivation letter ya, alasan kita mau ke sana, mau ikut program ini apa, terus kontribusi kita setelah kembali ke negara kita itu apa. Nah, yang membuat berbeda dari satu program dan program lainnya adalah spesifikasi program tersebut. Karena program FLTA ini adalah berkaitan dengan mengajar, jadi salah satu essay yang diminta adalah like teaching methodology that you will offer, that you believe that it will work well in the US, gitu. Seperti itu. Jadi kita menjelaskan kira-kira saya teaching metodenya ini apa yang mau saya tawarkan gitu ya. Nah, sudah seleksi berkas, nah itu nunggunya lumayan lama, geng. Jadi maaf ini ya, ini juga sama-sama YouTuber ya, jadi udah gang-genggong gitu. Nanti aku bisa nebeng nih. Ya, nah, nanti gantian ya YouTube, dirimu yang bertamu. YouTube-nya Miss Usfa, oke. Iya betul sekali, insya Allah. Kita lanjut ya. Nah, setelah itu agak lama proses nunggu seleksi berkas itu ke interview. Nah, interview itu biasanya mostly sih ya, interviewernya itu ada 3. Kalau kemarin Uswa ada 3, karena Uswa dari Banten ke Jakarta itu dekat, masih di Pulau Jawa, Uswa langsung ke Jakarta. Itu situasi COVID 2020. Ya, jadi jalan lenggang banget kayak gitu. Itu benar-benar kayak scary sebenarnya ya. Nah, tapi senang juga kan ada alasan ke Jakarta ya, setelah lama di rumah aja. Nah, di Aminah itu tahanan rumah terus nih. Iya benar, ini kan ada alasan urgent gitu kan. Nah, ada 3 panelis, yang satu itu dari Amerika, yang 2 itu dari Indonesia. Biasanya dari Amerika itu dari Fulbright-nya sendiri ya. Kalau dari Indonesia itu biasanya memang orang-orang yang expertise-nya ada di bidang pengajaran. Mereka akan gali. Oke, kamu kalau mahasiswa kamu begini, kamu akan seperti apa? Nah, ya menggali begitu. Selain itu ada essay on the spot.
Wow. Ini yang paling challenging sebenarnya. Like they will give you like a picture and then you will be given like 10 minutes for writing the essay itself. Nulis pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Iya, menarik pertanyaannya. Karena memang kita diproyeksikan untuk mengajar BIPA, jadi esainya dalam bahasa Indonesia. Oh ya. Gitu, esainya dalam bahasa Indonesia. Jadi ya, kita menulis esai dalam 10 menit itu. Nah, setelah interview itu lama. Oh, ini saking lamanya kali jadi lama gitu ya. Tunggu ya. Ini nggak ada kabar ya. Nah, akhirnya mendapat email itu di congratulationin gitu ya, sebagai principal candidate. Tapi sir, nggak sampai di situ, itu belum plong kayak I'm selected as principal candidate. No, karena setelah itu akan ada TOEFL dulu. Nah, mereka meminta para principal candidate. Oh iya, ada principal candidate sama alternate candidate. Jadi sebenarnya kalau principal candidate ini udah lebih tenang sih, maksudnya tinggal battle di TOEFL. Tapi alternate candidate ini kita kayak ini ngambang gitu loh. Gitu. Ngerti nggak sih, kayak ya kalau ada yang mundur dari principal candidate gitu. Maju. Iya. Jadi ya itu TOEFL itu karena Uswa belum pernah IBT awalnya. It was something challenging for me. Makanya tapi persiapannya luar biasa sih, ya, Miss Uswa kemarin itu ya, tanya-tanya info ke sana kemarinnya itu luar biasa memang. Ya emang harus gitu ya, sir, harus aktif. Ya, harus. Jadi kalau teman-teman bilang kayak gini, oh saya nggak tahu ada program itu, aduh sekarang mah kalian ngomong nggak tahu itu bukan alasan. It's not a good excuse ya. You better find another better excuse gitu ya. Iya benar. Gitu, saya sering konsultasi sama Pak Deo karena beliau sudah pengalamannya banyak, terus dengan beasiswa LPDP. Oh, it is something amazing, you know. Oke. Terus Mas ini gitu. Sampai penempatan belum ya? Pengumuman lulus penempatan dulu ya. Nah, kita sudah TOEFL IBT dan sir, karena Uswa nggak tahu ya, Uswa tuh bukan kepedean bakal kepilih jadi principal candidate kali. Jadi di antara nunggu dari interview orang Sunda maaf ya, dari interview terus the truth reveals gitu ya. Jadi dari proses interview ke pengumuman itu bukan kepedean bahwasannya I would be selected, bukan. Uswa sudah belajar TOEFL, sir. Karena begini, gimana kalau misalnya Uswa tiba-tiba kepilih dan waktu antara gapnya itu sedikit, I would not be able to do that. Wow. Jadi bahkan sebelum diumumin kepilih itu teman-teman Uswa sudah belajar. Yang nggak ada ruginya juga, kalaupun nggak kepilih juga, ya Uswa belajar gitu. Nah betul aja, setelah diumumkan itu waktunya cuman 3 minggu ke tes TOEFL. Oh my God, I would not be able to make it kalau Uswa nggak belajar dari awal. Iya benar-benar. Itu pasti bakal hari banget Uswa panik kalau Uswa begitu. Nah penempatan itu setelah kita sudah. Jadi well prepared banget sih Miss Uswa ya. Harus, mau gimana dong Pak? Saya bukan siapa-siapa, saya bukan orang pintar kayak orang-orang. Iya benar. Saya hanya orang yang kuat keinginannya itu aja. Belajar sampai jungkir balik kita ya. Oh my God, that word is exactly like what I want to tell you. Ya kayak maksudnya benar-benar jungkir balik, gengs gitu. Ya mau gimana lagi dong, kan ya mau gitu ya, pengen. Jadi emang harus kuat. Nah setelah TOEFL itu harap-harap cemas lagi kan. Gimana kalau TOEFL saya tidak sesuai batas, ada minimumnya. Karena memang minimumnya berapa ya? It depends on the university itself gitu ya. Ada yang minimumnya 80, ada yang 90, ya gimana kampusnya gitu. Nah udah, itu nggak usah ngomong-ngomong Miss Uswa dapat nilainya berapa ya, sudah. Yang penting itu cukup aja. Kan mintanya sama Allah gini. Iya. Lampaui ambang batas. Ambang batas ya Allah. Sekarang kan lagi happening nih. Presidential threshold. Iya. Oke. Ya thresholdnya. Iya udah ya. Nah setelah kita tahu nilai
nilai TOEFL sudah keluar, nah itu kita ada proses penempatan. Jadi proses penempatan itu, kita ada 10 orang setiap tahun, biasanya 10 sampai 12 orang. Untuk tahun 2021, yang asli penjaringan 2021 itu ada 10 orang. Tetapi kita yang berangkat 12 orang. Nah, yang 2 orang ini adalah teman-teman grantees yang dapat jatah tahun lalu pas COVID, tapi mereka tidak berangkat. Gitu ya. Jadi alhamdulillah mereka berangkat. Nah, si 10 orang ini kami dibagi kepada 2 kubu. Kubu pertama adalah kubu yang akan menjadi primary teacher. Jadi nanti pas ke US-nya itu bakal jadi guru utama, nggak ada yang mengarahkan. Dan USWA itu masuk ada di kubu primary teacher. Aku gini, ini salah nggak sih orang gitu ya? Karena gini maksudnya, memang betul. Nggak ada yang salah. Betul sih Pak, cuman kan begini. Betul, kita sudah berpengalaman ngajar bahasa Inggris ya, more than 10 years gitu kan. However, for teaching BIPA itself, it will be my first time. You know what I mean? Like, I'm ready just to be an assistant, you know kan? Nah, udah gitu, aku ada di kubu primary teacher, kubu satunya itu adalah kubu teaching assistant, gitu. Bukan siapa hebat, siapa enggak hebat, bukan. Karena pas kita benang merahnya itu, kenapa gitu. Oh, ternyata kemungkinan besar itu kami menyimpulkan teman-teman 10 ini kenapa dari pendidikan. Misalnya ada yang baru lulus S1 kan masih pada muda kalau teman-teman lain gitu ya. Nah, jam terbangnya kali yang belum. Iya, bukan gitu sih, mungkin karena mungkin pendidikan, kalau mereka juga udah banyak pengalaman ngajarnya. Cuman mungkin mikirnya kalau udah S2 apalagi udah kita jadi dosen, nah, udah biasa dealing with mahasiswa gitu, lebih ke itu ya. Nah, jadi menguasai mungkin jadi penempatan orang dewasa kali ya. Gitu. Nah, penempatan itu begitu. Nah, kubu USWA dikasih 5 pilihan. Pilihannya, pemirsa, Columbia University, University of Pennsylvania, Ivy League ya. Colorado University, NIU, Northern Illinois University, dan Ohio University. Nah, USWA penempatan itu begini, jadi kita jodoh-jodohan. Nanti apakah kampus itu memilih kita atau tidak juga. Jadi kita memilih kampus itu meranking, tapi harus dirankingkan nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa gitu ya. Nah, nanti kampus juga meranking kita. Pada saat penempatan ini pun teman-teman kita masih deg-degan. Ini 10 ini. Deg-degannya apa? Ini nanti ada yang milih kita apa enggak gitu. Itu kita tetap capek pikiran gitu ya, menguras pikiran sekali. Akhirnya USWA memilih, iya benar, memang harus kuat mental. Nah, USWA tidak memilih Columbia University. Mungkin people say like it sounds so stupid, you know. No, because it's in New York. Aku bukan tipe orang yang hidup di dunia. Itu kan Jakartanya gitu kan. Aku tuh orang deso gitu Pak. Gitu. Ya, aku tuh bukan orang metropolitan gitu kan. Oke. Columbia ini aku simpan di nomor 4. Oke. Nomor 1 kayaknya aku simpan UPenn. Sebenarnya bukan karena pengen banget ke UPenn. Kan UPenn juga Ivy League ya. Cuman kayaknya kalau aku nggak milih Ivy League di nomor 1, kayak ini orang nggak tahu kampus bagus apa gimana. Columbia aja disimpan nomor 4 gitu ya. Ya udah nggak apa-apa aku bilangnya. Aku simpan UPenn di nomor 1. Nomor 2 Colorado Boulder for no reason. I mean like ya udahlah gitu. Terus nomor 3 itu Ohio. Nomor 4 Columbia, nomor 5 Northern Illinois University. Kenapa aku pilih nomor 5 itu di paling bawah? Karena di sana meal plan-nya itu kita harus wajib ikut di sana. Nah, aku ini lidahnya lidah wong deso. Itu khawatir tidak cocok dengan makanan. Itu di kota DeKalb ya, DeKalb. Iya, DeKalb. Iya. Pamanku belajar di Illinois. Di NIU? Iya. Waduh. Makanya aku notice tadi pas disebut Northern Illinois itu, wah, paman. Iya, di DeKalb, betul. Iya, dia studi sejarah di situ. Keren. Oh, sejarah. Tapi memang dia Asian Studies-nya fondasinya emang udah established banget Pak di Northern Illinois itu. Iya, betul sekali. Oke, lanjut. Ya sudah. Akhirnya nih, kalau ngomong sama emak-emak gitu, bapak-bapak nggak dapet tempat. Oke, sip.
Akhirnya ya sudah kita kirim, dan mereka juga akhirnya mereka ada kita pemberitahuan lagi bahwasanya kita diterima di universitas tersebut. Dan percayalah teman-teman, kalau Uswa benar-benar nothing tulus, Uswa mintanya sama Allah gini, Allah Uswa hanya mencoba meranking ini sebagai persyaratan. This is one of the requirements. But actually Uswa tuh benar-benar netral, Pak. Enggak kayak aku tuh pengen di sini, enggak. Karena Uswa nggak tahu apa yang Uswa inginkan, apakah itu memang tempatnya cocok terbaik dengan Uswa, sesuai dengan kapasitas Uswa. Uswa hanya minta ke Allah, Allah tempatkan aku di tempat di mana yang memang kapasitas saya sesuai, gitu. Semuanya akan sesuai dengan Allah. Allah lebih tahu lah Allah, gitu. Allah, kau tahu yang ku mau, gitu ya. Itu kayak Sprite gitu kan. Ya akhirnya Allah tempatkan Uswa di Ohio University, and I feel like there is no best place for me yang benar-benar suitable banget selain Ohio University ketika Uswa datang ke sini. It's just like what I want, gitu. Exactly what I want, gitu. Keren. Alhamdulillah ya. Iya. Oke, Miss Usma, kalau ada teman-teman di sini yang mungkin pengen apply, kira-kira apa aja nih yang harus mereka siapin gitu? Ada sertifikat BIPA itu wajib ya? Nah ini dia ya teman-teman. Terima kasih, ini pertanyaan yang bagus Pak Deo. Semangat. Jadi gini, jadi awalnya Uswa memang sudah tertarik dengan perbipaan itu, mulai familiar dengan BIPA itu sekitar 2 tahunan Pak. Dan itu sangat terlambat sekali sebenarnya. Dan Uswa yakin teman-teman di sini banyak yang belum tahu juga ada BIPA, bahasa Indonesia bagi penutur asing. Dan ternyata teman-teman, bahasa Indonesia itu diminati oleh orang banyak sekali gitu. Dan itu adalah sebuah kabar gembira bagi kita. Nah, ketika Uswa mulai dengar BIPA, kok menarik ya? Kayaknya asik gitu ya ngajar bahasa kita sendiri, tapi kita bisa juga pergi ke negara lain gitu kan. Jadi gitu. Nah, di Indonesia kita ada yang menawarkan program ini, ada program dari Kemendikbud. Nah, Sir, itu Uswa udah lihat-lihat tuh persyaratannya. Nah, dan itu bukan persyaratannya dulu yang Uswa lihat. List negaranya. Wow, banyak pilihan, Sir. Kalau Sir nanti mau ikutan bisa ke Perancis, gitu ya. Jadi banyak, karena banyak. Tetapi mentok di persyaratan. Bukan di bahasa Inggris, ternyata harus ada sertifikat pengajar BIPA. Jadi kita harus sudah experienced, ya kan? Itu penting juga ya buat teman-teman catat nih ya. Nah, satu itu kalau yang di Kemendikbud. Nah, udah gitu kalau kita tidak punya, kalau kita belum punya pengalaman mengajar dan belum punya sertifikat mengajar BIPA, kita juga boleh menyertakan sertifikat pelatihan. Nah, jadi banyak sekali institusi-institusi yang mengadakan pelatihan untuk BIPA per level. Ya, jadi ada level-levelnya. Ya, memang betul berbayar karena memang ilmu itu sangat mahal ya teman-teman. Tapi it's worth trying gitu ya, worth doing lah gitu. Nah, boleh kita menyertakan sertifikat pelatihan BIPA kita itu. Sedangkan itu pun Uswa belum punya. Akhirnya mundur. Oke, Uswa, what can you do right now? Setelah itu Uswa selalu ikut giat webinar tentang BIPA. Qadarullah kan COVID ya, jadi semuanya online kan, ilmu ada berserakan di mana-mana, tinggal kemauannya kita aja kan. Nah, adalah program FLTA ini. Good news-nya program dari Fulbright ini teman-teman, kita tidak diwajibkan punya pengalaman mengajar BIPA dan tidak juga diwajibkan punya sertifikat pelatihan BIPA. Karena yang mereka lihat adalah potensi. Kalau Anda sudah punya pengalaman mengajar baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, program ini jika Anda guru bahasa Indonesia Anda boleh apply. Jika Anda guru bahasa Inggris Anda boleh apply. Karena mereka melihat bahwasanya bagaimanapun mengajar bahasa itu adalah interconnected. Gitu. Sama lah metode-metodenya bisa kita lakukan. Sorry, aku potong dikit. Kalau yang non keguruan boleh ya? Misalnya yang dari sarjana teknik, sarjana pertanian, sarjana kalau boleh ya? Itu tidak. Oh, tidak. Tidak. Jadi dia dari misalnya kalaupun bahasa itu sastra boleh. Gitu ya. Tapi khusus dari keguruan karena memang ini related to teaching. Ya sastra Inggris boleh. Iya, betul ya. Gitu. Kenapa sastra Inggris boleh? Ya karena memang kita juga berkecimpung dengan bahasa, dengan tata bahasa. Nah, seperti itu.
ya. Okay. Nah, terus setelah itu, jadi nggak harus punya pengalaman mengajar BIPA kalau di program ini. Jadi teman-teman bisa langsung mempersiapkan diri untuk langkah selanjutnya, yaitu karena memang yang akan diminta adalah TOEFL dan TOEFL-nya adalah TOEFL IBT. Bagi yang belum familiar, ini memang cukup challenging. Bagi Uswa pun, it was not easy. I mean, I spent like maybe 2 to 3 months gitu ya, dan itu intensif belajarnya gitu ya, seperti itu. Jadi TOEFL sekarang mulai familiar diri aja dengan TOEFL. Selanjutnya tentang esai ya, menulis esai seperti apa. Banyak sekarang webinar how to write essay gitu, benar, itu disiapin aja. Dan yang tidak kalah penting, karena salah satu persyaratannya adalah 3 reference letter, recommendations letter. Jadi dijaga silaturahimnya ya baik-baik dengan guru-guru kita, dosen-dosen kita. Bukan semata-mata kita akan memanfaatkan mereka untuk recommendation letter, bukan. Nanti kita dapat barokahnya dari kedekatan kita dengan dosen kita itu. Dengan nanti 3 surat rekomendasinya itu dari bos kita, supervisor lah, dari employer kita kalau kita sedang bekerja, dari supervisor atau dari siapapun yang memang mengenal dekat dengan kita. Makanya networking itu sangat kuat sekali ya, dibutuhkan untuk hal-hal perbeasiswaan ini juga kita. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya nih, buat teman-teman mungkin yang pengen ikut, pengen tahu apa sih benefitnya gitu kan, ngajar bahasa Indonesia di Amerika, nah, apa benefitnya apa gitu untuk kedepannya misalnya seperti itu. Ini, kita kalau ngomongin benefit ya, kita bisa ada materi dan imateri. Sebenarnya kalau menurut Uswa, yang pertama, yang Uswa pertimbangkan nomor 1 adalah pengalaman. Iya, pasti ya. Karena pengalaman itu tidak bisa dibeli. Gitu. Kalau memang ada benefit yang bersifatnya materi, ya, itu mah bonus lah. It's not the main thing. Gitu ya. Nah, kenapa akhirnya pengalaman ini menjadi sangat berharga sekali? Karena dengan kita memiliki pengalaman di sini, insya Allah ketika kita kembali lagi ke negara kita, wawasan kita lebih luas, broader, experience gitu kan. Jadi kita bisa berbagi lebih banyak lagi, gitu. Bisa, apalagi ya ini menariknya. Iya, menariknya. Kalau kita melihat sesuatu ya dalam perspektif yang luas ya. Iya, kalau perspektif yang luas. Pengalaman itu. Nah, menariknya karena ini mengajar bahasa Indonesia, teman-teman, feel-nya beda, sir. Kita kayak mau pergi ke medan perang gitu. Karena pertanyaan-pertanyaan mahasiswa itu sangat di luar dugaan. Iya, benar. Gitu ya. Dan karena kita mengajarkan culture juga, kadang rejection itu membuat hati kita sakit. Ngerti nggak? Misalnya gini, loh, kenapa begini di sana? Kok orangnya aneh di sana misalnya? Bagaimana kita memberikan perspektif bahwasanya there is no such weird things. We're just different. Nah, seperti itu. Ya, kalau benefitnya banyak. Kalau kita ngomongin materi, karir kita, of course, kalau kita sudah punya pengalaman mengajar di luar negeri, karir kita ke depannya, networking. Karir kita ke depannya akan semakin cemerlang karena mereka sudah bisa melihat dia skopnya sudah skop internasional seperti itu. Intinya insya Allah selective people. Iya, betul sekali gitu. Betul seperti itu. Insya Allah lah semuanya akan lebih mudah gitu ke depannya. Oke, terakhir ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Terakhir, Miss Uswa, kalau harus berbagi nih ke teman-teman, motonya apa sih, Miss Uswa? Jadi kemarin itu Pak, dulu 10 tahun yang lalu pernah ke Amerika ya kan, terus kembali lagi ke Amerika ya. Sepertinya Miss Uswa ini orang yang sangat aktif sekali ya. Oke. Ada sih apa moto ya, mungkin ada moto atau apa gitu kan yang mungkin bisa menjadi motivasi juga buat teman-teman di sini. Pak Deo tahu si Kabayan nggak sih? Enggak pasti. Kabayan ya tahu, pernah dengar lah. Tahu ya? Tokoh ya. ya, tokoh di Jawa Barat ya.
toko orang Sunda, ya kan? Iya. Nih, karena saya kadang ngerasa diri saya itu seperti si Kabayan. Jadi saya pernah ada salah satu cuplikan cerita si Kabayan tuh gini. Dia itu kalau rumahnya bagus dia sedih. Jadi kayak, aduh ini rumah saya bagus, nanti bakal jadi jelek gitu. Tapi pas rumahnya jelek dia, oh tenang aja, kalau rumah jelek nanti bakal jadi bagus gitu. Nah, dalam hal ini untuk menjaga, oh ya maksudnya begini, ya mungkin kalau si Kabayan perspektifnya bukan begini, tapi dalam perspektif Uswa begini, untuk tetap menjaga passion, motivation gitu kan. Kalau Uswa begini, Sir, orang banyak yang lihat, Uswa kayaknya apply ini dapat, apply itu dapat, apply. Ya geng, aku tidak pernah mengumumkan berapa banyak penolakan yang pernah aku terima gitu. Ya nggak sih Pak? You know what I mean? Nah, the thing is, tadi ditanya moto. Jadi moto Uswa itu adalah the more failure I experience in my life, the closer I am to my destination. Wow. Because what I believe is semua orang punya jatah gagal. Nggak ada orang di dunia ini yang dia jatahnya sukses, selalu nggak ada. So basically kita punya jatah gagal masing-masing. Pak Deo misalnya, jatah gagalnya 10. Uswa, jatah gagalnya 10. Kalau kita nggak gunakan jatah gagal itu, jatah gagal kita tetap 10, geng. Jadi kalau Uswah gini, apply sesuatu Pak Deo, terus aku ditolak gitu ya. Yes, sudah hilang 1. Wow. Jatah gagal aku. Keren. I keep moving. I keep moving. Benar. Iya. Nah, terus nanti aku ditolak lagi. Yes, makin sedikit jatah gagal aku. The closer I am to my destination. Jadi gitu. Makanya aku semangat terusnya begitu. Terus kadang gini ya, Sir, Uswa, kalau Uswa pengen ini dikabulkan sama Allah, apply ini goal, apply ini goal, tahu nggak? Uswa tuh sedih ini begini, ini nikmat atau istidraj? Do I deserve to get it? You know? Jadi Uswa, waduh, kok ini dikabulin lagi ya sama Allah? Ini si Kabayan ini ya. Maksudnya begini, apakah saya pantas gitu loh? Iya. Gitu. Kalau Uswa seperti itu. Nah, jadi ibaratnya lebih membaca diri lagi gitu, pantas enggak ya gitu, pantas enggak gitu. Kalau Allah has been very kind, Allah tuh baik banget gitu, ya itu. Jadi motonya itu. Jadi makanya Uswa nggak pernah stop ketika gagal karena I know it's getting closer, you know. Iya benar. Jadi memang ini ya, kalau kita jatuh gitu harus bangun, semangat memperbaiki diri lagi begitu ya. Kalau gagal jatuh bangun, semangat memperbaiki diri lagi gitu ya. Iya betul sekali. Oke, keren banget. Gitu. Terakhir nih, ada pengalaman menarik apa nih selama di kelas gitu? Ada nggak? Oh iya. Banyak pasti ya. Jadi pengalaman menarik selama di kelas. Jadi Uswa mengajar elementary 1. You know, elementary 1 adalah orang yang nggak tahu sama sekali. Terima kasih aja mereka nggak tahu. Oke? Nah, I'm really proud of them. Nah, jadi pengalaman menariknya begini, kita ngajar university students, tapi karena mereka nggak tahu sama sekali bahasanya, jadi saya act like kindergarten students. You know what I mean? Iya. Karena kita, jadi ada cara. Uswa itu agak sedikit melebar. Allah tuh baik banget. Jadi Uswa kan kurang pengalamannya nih dalam segi mengajar BIPA. Uswa digerakkan hatinya sama Allah mengambil course Modern Language Teaching. I didn't know that course would be really relatable with what I am doing. I didn't know at all. Uswa ambil kelas itu Pak, dan Masya Allah. Kelas itulah yang ngebantu banyak Uswa ngajar di kelas. Jadi awalnya karena pasti orang berpikir mereka nggak tahu bahasa Indonesia sama sekali. Idealnya dalam ilmu ideal di buku, di textbook itu, we have to apply 90% of target language, which is Indonesian. Awalnya, Sir, aku mikir, ini nggak salah. 90% pakai bahasa Indonesia, ini anak-anak bakal bengong gitu nggak sih? Iya. Awalnya aku pikir, it's impossible. You know? Dan pertemuan pertama aku masih ngejelasin pakai bahasa Inggris, perkenalan bahasa Indonesia dan culture and languages. Nah, aku attend this class. Dan di kelas ini benar-benar ada namanya, saya belajar High Leverage Teaching Practices, HLTP. Itu ada 6.
Wow. HLTP1 ada applying 90% of target language in elementary students. Coba Pak. Jadi itu dikasih caranya. Kalau misalnya kita ngomong begini, oke, payung. Mereka nggak ngerti payung. Misalnya, what's that? Misalnya. Kita nggak bisa bilang, oh, it's umbrella. Kalau kita begitu, mereka akan dimanjakan, otaknya dimanjakan. Iya, benar-benar. Oke, ya. Sekarang saya sudah ada di tahap itu, Pak. Applying 90%, misalnya payung. Saya akan memberi clue, mereka sudah tahu hujan. Hujan, gitu. Ya kan? Dingin. Nah, itu seperti udah kayak guru TK, serius nih, Pak. Benar. Jadi kayak iya, seperti itu. Dan mereka sudah ada di tahap itu sekarang. Mereka akan berpikir, misalnya, berapa umur Anda? Terus mereka bilang, what is umur? Bukan it's age. Kita akan bilang, umur saya 34 tahun. Saya bilang begitu. Berapa umur Anda? Nah, mereka akan mengerti. Jadi memang ternyata teman-teman, kenapa pelatihan BIPA itu mahal, pelatihan kebahasaan itu mahal, karena memang ilmu, semua ada ilmunya. Iya, benar. Nggak asal kita ngajar jebret. I was not confident at all dengan ngajar BIPA ini, tapi sekarang alhamdulillah confident, like 100% saya confident, karena qadarullah, alhamdulillah saya mengambil course Modern Language Teaching ini, sir. Oh ya, Miss, sebelum berangkat ke Amerika itu ada ini nggak ya, pre-departure training? Ada nggak ya? Ada training gitu di Jakarta sebelum berangkat? Jadi kita panggilnya PDO, Pre-Departure Orientation. Oh, orientation. Nah, jadi awalnya harapan USWA itu karena memang USWA baru banget di BIPA, mereka akan di PDO ini akan kayak, oh ini loh teaching method biasanya begitu. Tetapi ternyata ini lebih fokus ke apa yang harus kita persiapkan. Tentang culture shock misalnya, ya kan, tentang how to behave here, terus dealing with students, dealing with professors, bagaimana maintain our GPA, karena memang kalau jadi Fulbrighter itu atau memang grantees untuk beasiswa yang lain juga kita harus maintain GPA, ya kan, kita minimal itu 3,0 kan IPK-nya kalau bahasa kita. Rada deg-degan kan, gimana ya gitu, kita bisa enggak gitu kan di Amerika dapat IPK 3,0 gitu. Nah itu jadi di situ di pre-departure orientation itu memang kita dipersiapkan untuk itu. Nah makanya kalau untuk yang apply program ini, jangan takut Anda tidak punya pengalaman mengajar di BIPA. Saya akhirnya menggali sendiri karena ternyata memang di PDO itu kita tidak dapat orientationnya yang itu. Kayaknya tahun-tahun yang lalu mereka dapat ya, karena memang itu kayak offline ya, karena ini COVID, jadi kita tidak dapat materi itu gitu seperti itu. Jadi orientasinya berapa lama ya? Semuanya ada. Gitu. Berapa lama? Waktu itu kita 3 hari. Nah kalau yang dari Fulbright Indonesia itu kita 3 hari. Jadi semua Fulbrighter, baik dari yang undergrad program, non-degree program, masters, PhD program, ya karena memang online ya, jadi disatukan. Tapi nanti kita ada breakout room yang khusus FLTA, khusus masters, khusus PhD gitu, khusus undergrad itu ada gitu. Tetapi selain itu kita juga ada orientasi FLTA International. Karena Fulbright FLTA ini worldwide scholarship, jadi kita lebih dari 200 FLTA grantees ini saja. Jadi kita ada. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah bincang-bincang kita dengan sahabat lama saya, Miss Uswa yang sekarang sedang mengajar bahasa Indonesia di salah satu kampus ternama di Amerika. Terima kasih Miss Uswa atas waktunya, atas sharing-sharingnya ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen tahu banyak tentang Miss Uswa, kemudian pengen tahu banyak juga informasi-informasi secara detail tentang program ini, bisa langsung ke YouTube beliau ya. Nih, alamatnya YouTube-nya ada di bawah ini. Ya, bisa subscribe juga ya, bisa tanya-tanya langsung. Miss Uswa, sebelum kita tutup, mungkin ada nih motivasi terakhir buat teman-teman di Indonesia. Oke, buat teman-teman di Indonesia, jangan menyerah. Kalau kita sudah menyerah, sudah, itu adalah akhir dari kehidupan kita. Dan jangan pernah menghadirkan kewajaran-kewajaran. Karena kalau kita sudah
selalu memberikan kewajaran, excuses, itu kita tidak akan pernah mau maju. Misalnya, wajar atau saya mah tidak bisa bahasa Inggris dan saya mah nggak punya uang untuk kursus. Wajar atau Miss Uswah mah bisa ke Amerika. Ya, dan dia mah memang bahasa Inggrisnya bagus. Hey, jangan lihat itunya, lihat persamaannya. Miss Uswah juga bisa, Miss Uswah juga manusia, makannya makan nasi. Ya, kalau kita menghadirkan kewajaran itu, kita selalu memaklumi diri kita. Pemakluman itu akan membuat kita ada di zona nyaman selamanya. Karena kita tidak mau men-challenge diri kita untuk maju keluar dari zona nyaman. Ya, jadi coba keluar dari zona nyaman, maybe you will find it amazing. Ya. Oke, benar sekali ya. Kalau boleh aku garis bawahi tadi kata yang bagus tadi, harus men-challenge diri sendiri gitu ya. Ketika kita sudah tiba di level ini, masa aku cuma di level ini gitu kan? Masa harus puas di level ini? Jadi challenge lagi diri kita untuk naik ke level berikutnya. Dan yang paling penting juga sebenarnya, kalau orang lain bisa, aku juga dong harus bisa, seperti itu ya. Iya, soalnya bagus tuh kalau orang lain bisa, aku juga harus bisa. Ya, soalnya ada yang meme yang nyeleneh itu. Kalau orang lain bisa, kenapa harus aku? Oke, Miss Uswah, sukses selalu di sana. Sampai kapan nih balik ke Indonesia? Insya Allah awal Mei. Awal Mei, oke. Awal Mei pulang ke Indonesia, dan kalau teman-teman mau belajar dengan Uswah, teman-teman nanti pembukaan Dream English Course dibuka officially bulan Maret ya. Nanti udah langsung menjalankan Dream English Course lagi ya. Nanti juga akan ada online classes juga. Nanti kita kolaborasi. Jadi numpang promo Pak. Ya. Nanti kita kolaborasi. Oke, Miss Uswah, thank you so much ya, sukses selalu di Amerika. Bye-bye. Terima kasih juga buat Pak Deo, semoga sukses selalu, YouTube-nya berkembang, karena memang ini adalah channel-channel seperti ini harus kita support, karena ini adalah channel-channel yang sangat mengedukasi gitu. Ya, kita pengen banyak konten-konten yang positif, yang mengedukasi. Betul. Oke, good. Betul sekali, saya setuju. Oke, terima kasih. Good night. Good night. No, it's good. It's like good day here. Good morning di situ ya. Oke, terima kasih. Iya, betul. Iya, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.